Tetapi mereka yang dulunya petani itu kehilangan lahan. Nah, timbullah rawan pangan. Walaupun daerahnya cukup PAD-nya cukup tinggi dan lain sebagainya, tetapi mereka-mereka yang dulunya adalah penggarap atau pemilik lahan yang pada akhirnya sekarang tidak memiliki, nah itu masuk juga ke dalam golongan rawan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Banten Podcast. Pemirsa, tak ada habisnya membahas tentang dampak pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Banten. Dan dampaknya pun merata hampir di semua sektor, termasuk di sektor ketahanan pangan. Seperti apa upaya pemulihan ketahanan pangan di Provinsi Banten? Di studio kami telah hadir narasumber yang luar biasa, segar sekali ya Bu ya, tampaknya sudah siap untuk berbagi informasi dengan pemirsa Banten Podcast. Assalamualaikum Ibu Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Ibu Aan Muawanah ya. Ya. Oke, dan Ibu Aan ini adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Oke, bicara tentang ketahanan pangan. Pandemi sudah memasuki tahun kedua dan ini sangat berdampak sekali di berbagai sektor. Kalau ketahanan pangan sendiri Bu, di Provinsi Banten seperti apa sih dampaknya yang paling terasa? Sebetulnya dari ketahanan pangan kita lihat pada masyarakatnya. Ya. Kami memang punya data tentang peta rentan rawan pangan Provinsi Banten sampai ke tingkat kecamatan untuk fungsinya provinsi. Jadi kami sudah petakan seperti apa peta rentan rawan pangan di Provinsi Banten. Jadi ada 9 parameter untuk kabupaten kota, untuk kabupaten dan 8 parameter untuk kota. Jadi yang membedakan adalah hanya NCPR-nya atau rasio produksi dan konsumsi. Jadi rata-rata diasumsikan bahwa kota itu tidak berproduksi ya, karena daerah perkotaan biasanya luas areal sawahnya juga sangat kecil, malahan ada beberapa yang tidak punya luas lahan gitu. Sehingga untuk kota itu kita tidak lakukan parameter itu. Tapi untuk kabupaten kita lakukan. Jadi beberapa kecamatan di Provinsi Banten masih pada kondisi yang rentan, ya, rentan rawan pangan. Artinya bahwa untuk konsumsi mereka masih perlu artinya ada distribusi dari kabupaten atau dari kabupaten lain untuk pemenuhan kebutuhan pangannya. Jadi kayak sharing gitu ya Bu ya? Ya, misalnya itu dari NCPR-nya kita lihat bagaimana rasio produksi dan konsumsi. Kalau rasionya rendah berarti kan perlu ada distribusi. Seperti untuk daerah-daerah produksi tinggi kan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kabupaten Tangerang juga salah satu yang termasuk produktivitas padi tinggi, tetapi semakin tahun alih fungsi lahan di Kabupaten Tangerang semakin tinggi gitu, sehingga luas areal sawahnya juga semakin menurun. Jadi berpengaruh juga ya Bu ya? Sangat berpengaruh ketersediaan pangannya. Terhadap ketersediaan pangan. Baru-baru Provinsi Banten meraih peringkat ketiga nasional untuk produksi padinya. Produksi padi. Berarti produktif ya Banten ini? Ya, termasuk luas areal sawah dibandingkan dengan provinsi lain, itu Banten masih 3 tertinggi secara nasional. Yang produksi memang Dinas Pertanian yang bagaimana mengupayakan supaya produksi itu bertahan dan terus meningkat. Jangan sampai terjadi penurunan, karena penurunan akan berdampak juga pada konsumsi masyarakatnya yang menurun. Tetapi juga kembali pada jumlah penduduk Banten yang semakin meningkat itu. Semakin tahun berarti kebutuhan untuk pangan juga semakin meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat. Nah, pada masa pandemi ini
sebetulnya kita diuntungkan oleh faktor iklim. Ya. Karena iklim mendukung produksi padi, juga terjadi peningkatan yang bagus. Terus petani juga bisa melakukan usaha-usaha tani lainnya dan berproduksi ya cukup bagus. Tetapi masalahnya pada saat pandemi, petani pada saat akan mengirimkan hasil produksinya untuk dipasarkan itu terkendala. Misalnya zaman itu kan waktu itu ada PSBB ya, 2020 ada PSBB. Nah itu petani-petani kami itu banyak terkendala untuk bisa mendistribusikan bahan hasil produksinya. Gitu. Nah disitulah peran kami Dinas Ketahanan Pangan sebagai pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah petani. Kami waktu itu memang sudah ada Toko Tani Indonesia Center daerah atau bisa dikatakan pasar mitra tani. Di situ peranan kami untuk bisa menjembatani antara kebutuhan konsumen dan produksi yang dihasilkan oleh petani. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pangan itu dengan harga yang murah, mudah, dan tetap berkualitas. Betul. Di satu sisi petani sangat sulit untuk memasarkannya karena masalah PSBB. Distribusi berarti yang terhambat. Di satu sisi juga masyarakat sulit mengakses pangan, masalah PSBB. Dia tidak bisa keluar rumah dan lain-lain. Nah, kami hadir, kami melakukan pesan antar. Nah, jadi kami sebagai perantara dari petani-petani itu, kami ada toko mitra tani, pasar mitra tani, Toko Tani Indonesia Center daerah. Itu kami melakukan pesan antar kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, selain itu juga kami ada mobile Toko Tani Indonesia Center, di mana masyarakat membutuhkan, misalnya ada perumahan ataupun salah satu kecamatan yang butuh pangan segar, murah, dan terjamin mutunya, itu kami bisa mendatangi perumahan itu, semacam basar lah gitu ya. Itu biasanya di hari-hari libur, Sabtu, Minggu dan lain sebagainya, atau atas permintaan perumahan-perumahan. Itu salah satunya. Salah duanya jangan salah semua, Bu. Salah duanya itu adalah penyaluran cadangan pangan. Nah, di 2020 itu di akhir tahun, karena memang angka pengangguran semakin naik, ya. Terus angka kemiskinan semakin meningkat ya. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Nah, di situ atas perintah gubernur kami melakukan penyaluran cadangan beras pemerintah. Itu sebanyak 831 ton. 831,83 ton. Peruntukannya untuk 83.183 kepala keluarga seprovinsi Banten. Itu selesai di akhir Desember. Nah, selanjutnya di 2021, ternyata pandemi COVID itu belum berakhir. Masih berlangsung sampai si sekarang. COVID masih bercokol, betul, masih ada, masih hadir. Kami tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Tetapi peranan pemerintah itu harus tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Program TTICD tetap berjalan. Kami lebih bijak lagi dalam pengaturan pesan antar, yaitu dengan menggunakan aplikasi. Tahun 2020 juga menggunakan aplikasi GoFood ya, atau ya Gojek dan lain-lain, kami kerjasama. Tetapi masih menggunakan pembayaran. Untuk tahun ini pada saat kemarin pandemi itu kami lakukan free ongkir. Pada saat PPKM pertama, kalau tidak salah 1 Juli sampai 31 Juli. 20 Juli. Programnya programnya 1 Juli sampai 31 Juli full. 1 bulan itu free ongkir untuk aplikasi
GoFood ya. Terus juga aplikasi Pasar Tani. Ada beberapa aplikasi yang kami gunakan di situ, itu juga dengan bonus-bonus lainnya. Jadi memanfaatkan ada perkembangan teknologi ya Bu ya. Jadi pengaruh digitalisasi itu memang harus kita gunakan untuk bisa menjangkau ke masyarakat sebanyak-banyaknya gitu. Karena sekarang kan ibu-ibu juga udah pakai gadget betul. Sekarang apa-apa diaksesnya di gadget itu lebih mudah dan harga relatif stabil. Dan pastinya harga di pasaran itu akan berbeda dengan harga kami di TTIC. Ada sedikit perbedaan harga. Gula pasir, terus minyak goreng yang fluktuatif ya, harganya sampai 16.000 dan lain-lain. Tapi di TTIC relatif stabil. Harga 13.000 dan 12.500 untuk gula pasir, 13.000 untuk minyak goreng. Itu kita pertahankan harga di bawah harga pasar. Itulah fungsinya program pemerintah yang untuk rakyat begitu ya. Dalam kesulitan seperti ini apa sih peranan pemerintah gitu. Nah di situ kami hadir gitu. Atas arahan Bapak Gubernur, Pak Wagub maupun Pak Sekda, kami hadir di situ. Nah selanjutnya yang dalam waktu dekat ini memang sebentar lagi ada HUT Banten ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober itu rangkaian HUT Banten. Tetapi pada rangkaian itu memang berbagai aksi ya atau berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, ada sembako dan lain-lain. Tetapi kami sebelum HUT Banten dan sesudah HUT Banten ini, jadi September nanti Oktober kami HUT Banten yang punya program gitu dan aksi-aksi lainnya. Nanti di awal November kami lagi itu adalah penyaluran cadangan pangan kembali. Nah, tahun lalu kita 83.183 kakak. Tahun ini target 40.000 kakak. Karena memanfaatkan cadangan beras yang ada di kami, stok kami gitu. Nah, data sampai hari ini sudah terkumpul, tapi belum sampai 40.000, kami hanya 36.900 sekian kakak hampir mendekati, dan setiap hari kami lakukan itu cleansing data. Jangan sampai penerima ini mendapat duplikasi bantuan pemerintah pusat. Ada 3 bantuan pemerintah pusat seperti bantuan tunai, terus PKH maupun bantuan sembako. 3 itulah yang kami sandingkan. Dan akhirnya tercleansing data sekitar 29 ribuan. Dari 36 ribuan kakak itu tercleansing 29 ribu. Tapi kami masih bergerak itu data terbaru terus. Ya, Bu, ya? Itu data terbaru, tapi mudah-mudahan 40 ribu yang kami harapkan itu ya, bisa sesuai, bisa tercapai. Kami terus-terusan. Nah, untuk dalam waktu dekat ini 1-2 hari kami akan dahulukan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kenapa 2 kabupaten itu? Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak itu karena daerah pantai yang memang sasaran kami ada 5 sasaran. Yang pertama adalah nelayan yang tidak bisa melaut. Masyarakat nelayan. Karena masalah iklim, ataupun nelayan bisa melaut tetapi dia tidak bisa menjual hasilnya. Karena daya beli masyarakat kita sudah menurun gitu. Itu pertama sasarannya nelayan. Yang kedua adalah petani. Petani yang karena faktor iklim dia gagal panen gitu kan. Yang ketiganya itu adalah daerah rawan pangan yang sesuai yang peta kami punya itu. Kami koordinasikan dengan kabupaten kota bahwa disinilah daerah-daerah rawan pangan. Kalau di Banten yang dari data yang dimiliki Ketapang begitu, yang paling rawan pangan tuh daerah mana sih sebetulnya, Bu? Apa daerah seperti yang Ibu bilang Pandeglang, Lebak yang justru sebetulnya itu lumbung pangannya begitu lumbung ya? Pangan, atau malah justru daerah perkotaannya? Sebetulnya seimbang gitu ya, bukan seimbang.
misalnya Kabupaten Tangerang kalau dilihat pabrik-pabrik banyak, gitu kan. Betul. Terus industri-industri juga bergerak di situ. Tetapi mereka yang dulunya petani itu kehilangan lahan. Nah, timbullah rawan pangan. Walaupun daerahnya cukup PAD-nya cukup tinggi dan lain sebagainya, tetapi mereka-mereka yang dulunya adalah penggarap atau pemilik lahan yang pada akhirnya sekarang tidak memiliki, nah itu masuk juga ke dalam golongan rawan pangan. Ya. Jadi untuk Pandeglang dan Lebak juga titik-titik daerah rawan pangannya cukup besar. Nah, makanya kita dahulukan dulu yang di sana karena itu daerah-daerah yang sangat jauh. Misalnya daerah Panimbang, daerah kalau tidak salah Panimbang, Carita, terus ke arah Cikesik, daerah-daerah yang selatan lah ya. Terus juga untuk Lebak tuh daerah Wonosalam, termasuk juga yang terkena dampak dari bencana. Nah, dampak dari bencana, pasca bencana itu juga adalah kewenangan kami. Akan ada kecenderungan mereka untuk rawan pangan. Ya, karena kan bantuan pemerintah yang lain mungkin pada saat musibah itu terjadi digelontorkan. Setelah musibah, lupa. Kami yang masuk gitu. Ketahanan pangan yang maju. Jadi ada 5 kriteria. 1 nelayan, 2 petani, 3 rawan pangan, keempat adalah karena bencana. Betul. Ya. Dan termasuk kedaruratan, dan yang kelima yang kelima itu karena miskin. Nah, itu yang menjadi sasaran kami sehingga penyaluran cadangan pangan itu dilakukan di tahun ini gitu, untuk kedua kalinya. Itu penyalurannya atau distribusinya berbarengankah dengan program bantuan stakeholder lain seperti dinas sosial atau dinas lainnya begitu atau bagaimana? Kami memiliki data itu tadi karena di HUT Banten, rangkaian HUT Banten nanti juga ada penyaluran sembako. Makanya kami hentikan dulu nih di Oktober biar merata biar fokus semuanya sembako, jalan sembako gitu kan. Nah, kami untuk cadangan ini, penyaluran cadangan beras ini kami upayakan di akhir September dan di awal November. Yang Oktober silakan program yang lain. Gitu. Jadi misalnya satu pemerintah provinsi kok tumpang tindih dan nanti ada orang yang kok ini bantuannya ini, yang ini bantuannya kok berbeda gitu kan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, makanya kami tunda dulu antara September dan November ini yang kami lakukan. Oktober silakan untuk paket-paket sembako. Jadi Oktober fokus di rangkaian HUT Banten itu, program-program yang dikhususkan untuk rangkaian HUT Banten. Ya, termasuk juga terkait pada penanganan pandemi juga. Penanganan pandemi. Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri Bu, untuk pemulihan dampak pasca pandemi gitu, atau sekarang kan masih berlangsung pandemi tapi relatif lebih menurun sebetulnya dibanding tahun lalu. Upaya pemulihannya seperti apa agar selain dari program yang Ibu sebutkan tadi? Ya, program pemulihan utamanya kan kita itu ke pangan. Ya. Pangan itu ada pangan individu, ada pangan keluarga, ada pangan masyarakat. Nah, untuk pangan individu dan keluarga itu beberapa program juga kami laksanakan. Misalnya pemanfaatan lahan pekarangan. Masih berjalan, Bu, masih tetap berjalan. Beberapa terus untuk pangan masyarakat, beberapa komunitas itu juga minta kepada kami untuk memanfaatkan lahan-lahan yang kosong di wilayahnya, termasuk juga lapas Kota Serang, lapas kelas 2 Serang itu mempunyai lahan, tetapi bagaimana bisa memanfaatkan lahan itu. Ya, alhamdulillah kami bisa bantu juga dengan bibit-bibitnya, dengan perlengkapannya yang lain. Mungkin nanti bimbingannya karena ada khusus yang membimbing, ya kami koordinasi dengan pembimbingnya. Terus ada juga komunitas, misalnya organisasi-organisasi muslimah gitu yang ingin memanfaatkan lahan di sekitarnya, silahkan. Ada juga organisasi-organisasi wanita, misalnya PKK ataupun kelompok-kelompok wanita tani itu juga. Intinya bagaimana pangan itu bisa
bisa terakses oleh semuanya. Bagaimana anak-anak kita juga bisa menikmati makanan ataupun pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dan pangan itu produktivitasnya bisa berkelanjutan begitu ya, Bu ya. Ya, beli cabai, beli tomat nggak usahlah ke pasar, beri ke pasar kan jauh. Mbok Yau metik sendiri di halaman. Gitu. Kan pemanfaatan lahan pekarangan. Kalau bicara pemanfaatan lahan pekarangan, selama masa pandemi dengan tingginya angka pengangguran karena adanya PHK massal lah bisa kita sebut seperti itu. Banyak yang beralih ke pertanian. Betul. Itu tadi salah satunya menanam apa di rumah kan Bu ya. Nah, apakah ada program semacam pembinaan khusus, kita sebutlah program mungkin bisa katakan darurat di masa pandemi ini untuk pembinaan itu, atau memang bagian dari program sebelumnya yang pemanfaatan lahan pekarangan itu? Sebetulnya memang ada, ini adalah rangkaian dari program kami sebenarnya. Ada program kami tetapi lebih berkembang lagi. Karena makin banyak ya Bu ya. Karena ada kondisi seperti ini berarti kami harus mensiasatinya seperti ini gitu kan. Yang lalu kami hanya berpikir hanya KWT yang sudah diusulkan oleh kabupaten kota, sudah terdata, sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan kami, itu yang kami akomodir. Tetapi dalam situasi pandemi ini siapapun kami sengaja siapkan ada buffer stock untuk tanaman bibit-bibitan yang lain-lain lah, untuk sayuran terutama ya kami siapkan di kantor. Siapa yang membutuhkan selama masih tersedia ya silahkan datang. Jadi itu kami lebih fleksibel lagi gitu. Lebih open juga ke masyarakat secara umum. Intinya gitu, bagaimana masyarakat bisa mengakses pangannya semudah mungkin. Dan mandiri pangan tentunya. Dan kami dalam perubahan ini juga rencana menyentuh pondok pesantren. Tapi walaupun belum banyak lah, kami hanya ingin punya pilot project saja. Kan miris ya Mbak. Coba diviralkan bagaimana 5 orang santri terus menikmati bersama-sama sajian mie instan, 5 orang dalam satu piring rame-rame begitu. Kalau dilihat dari nilai gizinya seperti apa gitu, itu kan karbohidrat dengan karbohidrat lagi. Nah, bagaimana pemahaman mereka untuk mengetahui beragam bergizi seimbang gitu kan, bagaimana pangan itu terisi kandungan karbohidrat, vitamin, mineral dan lain-lain gitu. Terus bagaimana juga beribadah itu juga salah satunya adalah dengan budidaya, dengan bertanam. Itu kaitannya dengan ibadah. Nah, kita coba untuk tahun ini tidak banyak kita menyentuh pesantren supaya pesantren juga bisa mandiri pangan melalui lahan pekarangannya. Gitu. Jadi nggak cuma asal kenyang ya Bu ya? Tapi harus ada isinya begitu ya? Bukan hanya sekedar nasinya setumpuk terus hanya dikasih 1 ekor ikan asin misalnya, atau 1 iris ikan asin. Nah, itu sudah cukup bergizi. Nah, tidak seperti itu. Jelas harus ada sayurannya, jelas harus ya itu tadi kandungan proteinnya seperti apa, vitaminnya seperti apa, mineralnya seperti apa. Itu biasanya kan ada di misalnya protein ada di hewani, misalnya ikan, daging dan lain-lain. Sementara vitamin, mineral dan lain-lain juga ada di buah-buahan, ada di sayuran. Ya bagaimana memadukan itu supaya pangan yang kita konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Nggak harus mahal sebetulnya Bu ya. Tanam di sekitar kita aja. Nah, dalam masa pandemi memang ibu-ibu seolah-olah semua menyerang ke tanaman hias. Semua menyerang tanaman hias. Beli pot sampai berjuta-juta mungkin kalau orang yang punya uang. Karena beli sekarang 10 ternyata tidak cukup, beli lagi besok 10. Lah kalau dihitung-hitung 10 kali berapa itu untuk tanaman hias, segitu effortnya, segitu bersemangatnya. Tapi coba bagaimana memanfaatkan lahan pekarangan di rumahnya itu dengan sayuran gitu. Kan lucu juga tuh. Cabai berderet, berbuah semua, tomat berderet, terong berderet, kan warna-warni juga ya Bu ya. Iya, gitu. Itu kelihatannya perlu disosialisasikan bagaimana memanfaatkan masa-masa pandemi ini dengan bertanam. Bercocok tanam, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah dengan yang bermanfaat. Nggak perlu luas, sempit juga bisa dimanfaatkan. Yang penting fokus begitu ya Bu. Yang penting juga kebutuhan dapur kita bisa terpenuhi di situ. Gitu. Bu, balik lagi ke program yang tadi ke pondok pesantren itu.
sinergitasnya dengan stakeholder mana saja, Bu? Kalau bicara pondok pesantren berarti kan ada Kementerian Agama di situ ya, kantor Kementerian Agama. Mungkin tidak ke kementerian. Kami ini masih program, masih rencana. Perencanaan. Ya, kita programkan dulu, ini baru 2 lah untuk pilot project seperti apa gitu. Saya berharap bahwa pesantren nanti ini yang sudah pernah bertanam di tempatnya. Jadi bukan yang betul-betul sama sekali tidak tahu menau gitu. Artinya buta dengan budidaya, tetapi coba yang sudah pernah menanam ataupun yang sedang menanam. Nah, kita tambahkan lagi supaya lebih luas dan pemahaman untuk lebih menggerakkan santrinya gitu. Diarahkan lagi begitu. Ya, santri kalau mau, kadang-kadang kan santri banyak yang masak sendiri ya, kalau yang di kobong-kobong gitu yang salafi gitu. Nah, bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahannya? Kalau kita bertanam jangan sekaligus menanam kacang panjang, tuh kangkung dan lain sekaligus nanam. Coba berjarak waktunya. Jadi pada saat panen pun, panen saat ini adalah kangkung, minggu depan mungkin nanti kacang panjang, nanti bayam dan lain. Jadi tidak satu hari itu panen semua gitu. Bertahap. Ya, bagaimana semua itu sayuran itu panen tapi dalam jangka waktu tertentu gitu. Dan pada saat sehingga berkesinambungan. Betul. Pada saat kita butuh butuh bayam ada ya. Pada saat butuh kacang panjang ada gitu. Seperti murah, simple dan bisa dilakukan di rumah gitu. Sangat bisa. Ya Ibu, sayang sekali ya waktu kita sebentar lagi berakhir, tapi mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan nih kepada pemirsanya Banten Podcast dalam upaya pemulihan ketahanan pangan di Provinsi Banten. Silakan Ibu. Ya. Baik, pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan kita, mari kita tanam setiap jengkal tanah yang ada di sekitar rumah kita atau lingkungan kita, tanam. Mari kita menanam setiap jengkal yang ada di sekitar kita. Mungkin itu ya Mbak Nurul. Menyenangkan sekali ya bahasanya Bu. Ibu-ibu banget juga nih kebetulan karena hobi bercocok tanam gitu. Jadi lebih baik daripada tanaman hias, mungkin lebih difokuskan ke tanaman hias itu mungkin kan ada kesehatan jasmani, ada kesehatan rohani. Betul. Ya, tanaman hias mungkin kesehatan rohani bagi kita. Bolehlah ada yang merah-merah dan lain-lain. Tapi coba diselingi dengan tanaman-tanaman sayuran yang memang kita butuhkan setiap hari. Jadi segernya dapat, manfaat, nutrisinya dapat, manfaatnya. Kenyangnya juga dapat ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Aan sudah bersedia hadir ke studio kami berbagi informasi untuk masyarakat Banten Podcast, untuk pemirsa Banten Podcast maksudnya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan untuk bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga sudah diundang. Iya, sama-sama Ibu. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Aan Muawana selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Saya Nurul Ulfa mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kita jumpa lagi dalam Banten Podcast edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya.